Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Jumat ini, di mata pelajaran IPS, kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Apa itu usaha perorangan? Nah, kita akan membahas usaha perorangan pada slide berikutnya. Nah, usaha perorangan adalah usaha yang dikelola oleh diri sendiri, sedangkan usaha kelompok adalah usaha yang dikelola diri sendiri bersama dengan orang lain. Nah, usaha perorangan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari usaha perorangan adalah keuntungan 100% menjadi milik pemilik modal. Kemudian, rahasia perusahaan lebih terjamin. Dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat oleh pemilik modal, serta pemilik modal mengembangkan usaha sesuai dengan keinginannya. Sedangkan kekurangan usaha perorangan adalah kemampuan dan modal yang terbatas karena sumbernya hanya dari satu orang. Kemudian kesinambungan usaha kurang terjamin karena pemilik modal jika bangkrut atau meninggal, usaha akan terhenti. Lalu segala resiko dan kerugian ditanggung sendiri oleh pemilik modal dan kreativitas usaha yang terbatas. Berikut adalah contoh usaha perorangan. Ada menanam padi, membuat gerabah, berdagang keliling, serta menjadi seorang montir. Kemudian ada usaha kelompok, yaitu usaha yang dijalankan oleh individu bersama dengan orang lain. Yang dikelola bersama dalam usaha kelompok adalah modal, pengelolaan, dan keuntungannya. Usaha kelompok mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Berikut adalah kelebihannya, yaitu modal lebih banyak dikarenakan berasal dari beberapa orang. Kemudian resiko dan kerugian ditanggung oleh semua pihak pemilik modal secara bersama. Dan selanjutnya adalah ide dan kemampuan usaha lebih banyak dan luas. Kekurangan dari usaha kelompok adalah keuntungan yang dibagi dengan pemilik modal lainnya. Lalu, ketika mengambil keputusan harus sesuai dengan keputusan seluruh pemilik modal. Dan kelangsungan usaha tidak menentu dikarenakan rawan perbedaan pendapat antar pemilik modal sehingga bisa terancam bubar. Berikut adalah contoh usaha kelompok. Di antaranya adalah firma. Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Para pendiri firma biasanya orang yang saling mengenal. Firma dijalankan oleh semua anggotanya. Setiap anggotanya berhak melakukan tindakan atas nama firma. Anggota firma bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer merupakan usaha yang didirikan oleh beberapa orang. Anggota CV dibedakan menjadi 2, yaitu anggota aktif dan pasif. Anggota aktif yaitu anggota yang menanamkan modal sekaligus menjalankan roda usaha. Sedangkan anggota pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal dan tidak terlibat dalam pengelolaan CV. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. PT merupakan perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang. Modal PT berasal dari penjualan saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Saham dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Pemilik saham memiliki wewenang terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapat keuntungan perusahaan. Kemudian ada badan usaha milik negara. BUMN atau perusahaan negara merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Dalam pengelolaannya, BUMN dibedakan menjadi 2 badan usaha, yaitu perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas. Nah, yang terakhir adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha bersama yang beranggotakan perorangan atau badan hukum berdasarkan kekeluargaan. Kerjasama dalam koperasi didasari oleh prinsip saling membutuhkan serta kesamaan kebutuhan anggota. Tujuan didirikannya koperasi yaitu untuk menyejahterakan anggotanya.
Di dalam koperasi, setiap anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok adalah simpanan yang hanya dibayar sekali, sedangkan simpanan wajib yaitu simpanan yang dibayar setiap bulannya. Ada beberapa bentuk koperasi di Indonesia, diantaranya adalah koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuan koperasi ini yaitu memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Kemudian ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota yang selanjutnya ketika uang telah terkumpul akan dipinjamkan kepada anggota. Kemudian ada koperasi produksi. Koperasi produksi adalah usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik. Dan yang terakhir adalah koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya adalah koperasi angkutan. Terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.